afraid, so I would fail. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, ini masih dalam rangkaian lagi dalam momen-momen special reading ya. Ini tanggal 15 guys, ini adalah special reading terakhir untuk bulan Oktober 2022 ya. Kita akan melihat special reading berikutnya di bulan November. Kita akan bikin special reading berikutnya di bulan 11 guys. Can you believe that? Oh my god, udah bulan 11 aja. Special reading kita untuk hari ini adalah Hello My Soul. Oke, apa kabar jiwaku? Itulah dia kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa Sunda guys. Kalau bahasa Mandarinnya Hello My Soul. Kalau bahasa Sundanya apa kabar jiwaku? Oke. Ini adalah general reading dan sifatnya vice versa. Oke. Lagi-lagi aku tidak perlu jelaskan apa artinya vice versa dan general reading ya. Kalian sudah tahu itu artinya apa. Oke. Aku tidak punya tema khusus mengenai Hello My Soul ini. Aku akan biarkan diriku berjalan sesuai dengan arus guys, kemana kartu ini membawaku itulah yang akan menjadi panduanku. Oke. Apa kartu yang terbuka itulah yang akan aku bacakan ke kalian ya. Kita akan buat 10 kartu untuk kalian, 10 Celtic Cross untuk kalian mengenai jiwa. Oke. Ada apa dengan jiwa-jiwa di bulan Oktober ini? Kita akan lihat di mana posisi jiwamu berada saat ini. Kemudian jalan seperti biasa guys. Apalah hidup tanpa tantangan ya kan? Kalau hidup begitu-begitu aja nggak enak. Ya gitu-gitu aja udah bisa ketebak, nggak bakalan enak. Ada challenge-nya makin enak. Oke. Masa sih? Kemudian fokus dan target ya, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, kemungkinan akan terjadi di masa depan, serta nasihat untuk kalian ya, untuk jiwa-jiwa yang perlu mendengar readingan ini. Oke, mudah-mudahan yang aku sampaikan ini adalah hal-hal yang baik untuk kalian guys, yang bisa membantu kalian, memberikan pencerahan untuk kalian ya. Oke. Ready katanya. Readingan ini untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces. Halo all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Dimanapun zodiak kalian berada guys, di bercat kalian itu ada Taurus, Virgo, apapun sampai Pisces. Semuanya everybody ya. Tapi tidak akan semua yang menonton video ini merasa resonate ya. Itu tadi maksudnya general reading ya. Oke, kita segera mulai saja. Dari tadi oke mulu. Ntar aku ikat rambut dulu guys. Oke. Ini untuk klarifikasi. Kita ambil yang oracle dulu. Berapa untuk Hello My Soul? 1 aja katanya guys, 1 ya. 1 dia bilang ya 1 aja. Emang kenapa sih? Nggak masalah. Kalau pun di Almighty God. Aku suka nih kalau begini. Dikerjain. Oke. Irjen Teddy Minahasa ditangkap terkait narkoba guys. Oh ini Kapolda Jatim ya. Aduh jangan sampai narkoba deh ya. Aduh. Aku punya beberapa teman yang narkoba, nggak bisa lepas guys, kasihan. Bukan nggak bisa lepas penjara, maksud aku nggak bisa lepas dari narkobanya. Oke ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading Hello My Soul, special reading Hello My Soul. Special reading Hello My Soul. Halo. Iya. Special reading Hello My Soul. Nah gitu dong. Kan enak. Dan 1 kartu dari sini ya. Apa ceritanya ini tentang jiwa? Jiwa yang terluka sih. Asal jangan hati yang terluka hepatitis. Kalau jiwa yang terluka ya. Masih ada The Hermit guys untuk jiwa-jiwa yang terluka. Oke. Ini karena bercanda mulu nih, gak ada yang mau datang. Halo. Iya. Tiba-tiba sakit di sebelah kiri guys. Di dada sebelah kiri. Ada yang sakit hati nih. Mana kartumu? Ayo, sampaikan padaku. Oke, ascending to the mountain. Keep going forward katanya. Lagi naik gunung, maju terus. Oke, apa yang terjadi kalau kita naik gunung guys? Kalau kita naik gunung tentu saja akan banyak makanan di sekeliling kita.
Aku bercanda. Tentu saja kan banyak taman permainan gitu ya. Ada apa namanya? Ada roller coaster gitu. Nggak bercanda. Kalau kita naik gunung itu, ada yang pernah naik gunung? Naik gunung itu semakin tinggi gunungnya, maka kadar oksigennya semakin rendah ya. Itu akan membuat kita lebih mudah lelah. Itu akan membuat kita lebih ngos-ngosan, apalagi yang tidak terbiasa dengan tempat tinggi ya. Dan itu akan membuat kita mudah berhalusinasi katanya guys. Karena teman aku beberapa ada yang sudah naik Mount Everest ya di Nepal ya. Jadi kata dia tuh ada banyak orang yang berhalusinasi di atas, katanya berapa? 6.000 meter di atas permukaan laut. Dia cerita itu banyak yang harus duduk dulu, kemudian gitu diajak ngobrol gitu, karena seperti berhalusinasi. Menurut dia tiba-tiba dia kayak lagi balik ke Jakarta gitu, padahal dia lagi di Nepal. Ya gitulah ya. Ini intinya kamu lagi naik gunung katanya, ascending, keep going forward. Jangan berhenti. Nanti kalau berhenti kamu nggak sampai-sampai di atas. Perjalanan itu yang melelahkan. Begitu sampai di atas, at least that's your finish. Itu titik finish untuk kamu. Kamu tidak akan bisa merasa tenang kalau kamu berhenti di tengah-tengah, karena bukan di situ tujuanmu. Kurang lebih begitu ya guys. Keep going forward. Maju terus. Ini pesan untuk jiwa-jiwa. Kita akan ambil 10 kartu untuk kalian guys. 6 kartu yang posisinya di cross akan aku bahas di video ini. Sedangkan 4 kartu yang posisinya vertikal, nasihat, tips, dan trik saran untuk kalian yang merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, itu akan aku bahas di video extended guys. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Ada 3 link yang aku siapkan untuk kalian sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Bless this reading. For all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, special reading. Hello my soul. Thank you. Dun, 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 dun. Aku pakai deck yang ada hantu-hantunya gini guys, supaya kalian kadang-kadang bisa ngeri dikit gitu ya. Kalau ngelihat readingan aku, banyak hantu guys di mana-mana, hantu. Oke, this is the Ten of Cups. Oh, oke. Ten of Cups ini bicara tentang family guys. Ya mungkin kalian ada masalah keluarga saat ini. Ten of Cups itu abundance ya, kelimpahan, kebahagiaan, semuanya cukup deh. Walau dari dinding itu atapnya, dinding itu dari tepas, atapnya dari rumbia, tanahnya, lantainya dari tanah gitu, tapi all is well, all is good. Ya, itulah the Ten of Cups. Ini akan kalian temukan di puncak gunung ini. Ih, jauh banget kalian guys. Jauh banget main-main ke gunung sampai keluarga kalian ada di puncak gunung. Enggak. Maksudnya your family, keluargamu itu sedang dalam perjalanan, termasuk kamu. Aku lihat di sini menuju ke puncak. Dan di perjalanan itu akan terasa melelahkan, tapi sampai di puncak kamu akan bisa beristirahat karena disitulah finalnya. Oke. Mari kita lihat. Ini berkaitan dengan family aku lihat ya. Ayo. The Knight of Sword. Ada masalah lah pastinya ya kalau Knight of Sword muncul. Ini konflik guys, agresi, serang-serangan. Ayah menyerang ibu, ibu menyerang ayah, ayah menyerang anak, anak menyerang ibu, begitu ya. Ada konflik keluarga yang sangat oke, jelimet aku lihat di sini. Challenge-nya adalah the Nine of Wands. Babak belur. Banyak konflik tapi harus dipertahankan, harus dijaga. Bukan konflik yang dijaga. Jangan sampai konflik itu memecah belah. Jangan sampai konflik itu membuat rusak. Itulah Nine of Wands ya. Karena Nine of Wands ini insecurity. Kalau orang insecure, dia akan protektif. Kalau dia merasa tidak nyaman, dia akan siapkan apa saja untuk mengamankan dirinya. Makanya Nine of Wands itu kan selalu pegang tongkat guys ya. Ini tongkatnya si hantu ini kan lagi kayak babak belur gitu, lagi sakit kepala, kepalanya diikat. Oh, dia lucu ya guys. Tapi kalian harusnya serem. Aku buat kartu hantu gini biar kalian serem sebenarnya. Dia itu kan pegang ini tuh tongkat ya kan. Nah, tongkat ini kayak mau mukul siapa saja yang mau naik ke tangga ini. Ini tangga menuju rumah dia. Jadi literally harus dijaga. Jangan sampai bentrok apapun, cekcok apapun yang terjadi di dalam keluargamu saat ini, jangan sampai terpecah belah. Jangan sampai terpecah belah.
Kayak ada yang mau kalian terima guys. Ada hadiah yang mau kalian terima. Bagi siapa saja yang mau bertahan, menjaga, mempertahankan The Nine of Wands tadi ya, mensecurekan, mengamankan keluarga ini, maka Ace of Pentacles akan didapatkan. Hingga 6 bulan ke depan aku tidak melihat ada yang clear di sini. Nah, makanya hello my soul, sabarkan jiwamu ya. Karena perjuangan belum selesai aku lihat di sini guys. Hingga 6 bulan ke depan ada The Two of Pentacles. Ini bingung. Masihkah cekcok ini atau konflik ini berlanjut? Oke, akankah konflik ini berhenti? Mampukah kita bertahan? Itu masih tetap akan terjadi hingga 6 bulan ke depan. Tapi saran di sini untuk kalian bertahanlah. Bertahanlah. Ya, apapun itu masalah guys yang berkaitan dengan keluarga ini general reading, bertahanlah ya. Karena keluarga kalian itu just like Ace of Pentacles for you guys. Ayo kita klarifikasi ya. Aku belum mengeluarkan 4 kartu vertikal, nanti deh aku keluarin gak apa-apa. Itu tetap sama kok ya. Oke, let me clarify the Ace of Pentacles, Ace of Pentacles, Ace of Pentacles for all zodiac sign. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, hello my soul. For October 2022, thank you. Guys, kabar baik. Fluku udah reda. Oke. Bodoh amat tiba-tiba dia bilang gitu ya. Kasihan gue. The Page of Sword, ya. Page of Sword ini investigasi ya, cari informasi. Stalking. Stalking ini biasanya karena nggak percaya ya nggak sih? Kita temen stalking seseorang karena kita tidak percaya dengan apa yang kita lihat, apa yang dia tunjukkan ke kita. Kalau kita percaya sama seseorang guys, kita tidak perlu menstalking dia ya. Kita tidak perlu kepoin dia. Karena kalian nggak percayalah Lesti memaafkan Rizky Bilar, makanya kalian kepoin Instagram Lesti ya kan. Oke, The Nine of Cups, kemudian The Knight of Pentacles. Ada ketidakpercayaan di sini ya, di dalam sebuah keluarga ini. Orang-orang saling tidak percaya. Biasanya ini terjadi karena ada kepercayaan yang dikhianati. One more please ya. The Three of Wands, delay, penundaan, Knight of Pentacles, dan Nine of Cups. Masing-masing orang membawa jalannya sendiri-sendiri katanya. Jadi kalau kayak anak udah ada masalah di sekolah udah nggak diceritain lagi ke keluarganya, ke orang tuanya gitu ya. Udah nggak minta solusi lagi dari orang tua gitu. Kalau misalnya ini adalah keluarga yang sudah cukup lama gitu guys, artinya sudah senior gitu ya. Artinya kamu itu udah punya anak, punya cucu gitu. Masing-masing sudah membawa jalannya sendiri. Menurut kamu itu adalah cara yang paling pas agar tidak terjadi konflik, agar tidak memperpanjang konflik. Diam-diaman aja gitu, diam-diaman aja. Gak usah saling tahu. Kalaupun pengen tahu gak usah ditanyain, dikepoin aja. Karena toh kalau ditanyain dia bohong sama gua. Itulah the Page of Swords ya. Stalking based on insecurity. Karena tidak percaya, sulit untuk merasa tenang. Gak ada ketentraman, gak adem. The Two of Cups. Ketika The Two of Cups ini datang guys, di dalam keadaan seperti ini, sebenarnya emotion itu masih ada berbalasan ya. Percaya nggak percaya guys, selama masih ada reaksi, masih ada di pikiran gitu ya, masih ada apa ya istilahnya ya. Iyalah kalau ada aksi ada reaksi ya. Itu artinya masih masih dianggap ada. Oke, itu deh. Jadi kamu kepo pun dengan entah siapapun di dalam keluarga ini begitu, itu sebenarnya karena kamu care, karena kamu peduli. Kalau kamu nggak peduli, kamu nggak mau kepo, ya kan? Karena kamu nggak peduli dengan Presiden Amerika, kamu nggak kepo sama Instagramnya, ya. Kamu lebih peduli sama Lesti atau Bilar. Oh. aduh. Kita teruskan dengan Center of the Reading. What is this all about? Thank you. The Ten of Wands.
Jangan lepas. Iya. The Nine of Wands. Page of Sword lagi. The Five of Wands. Ada yang harus ditertibkan di pikiran kalian guys ya. Di dalam sebuah keluarga, masing-masing anggota keluarga itu pikirannya nggak bisa dikendalikan. Pikirannya itu cenderung menang. Dan yang dia pikirkan itu Five of Wands ini ya, berarti membuat konflik batin. Yang kalian pikirkan itu membuat galau. Oke. It's okay sebenarnya to think about something. It's okay, nggak ada masalah kita berpikir tentang sesuatu. Tapi kalau yang kita pikirkan itu malah membuat kita galau dan itu terjadi jangka panjang gitu guys, itu aku rasa bukan situasi yang ideal ya. Karena begitu terjadi kegalauan, misalnya kita memikirkan sesuatu, galau, kita harusnya idealnya cari tahu apa yang bikin galau, bagaimana caranya supaya tidak galau lagi ketika memikirkan hal itu, kan harusnya gitu ya. Tapi ini enggak guys, yang aku lihat kalian dalam satu keluarga, udah galau itu dibiarin galaunya terus, panjang, 6 bulan terakhir dan 6 bulan ke depan, berarti 1 tahun kalian galau, bayangin coba. Itu yang terlihat dari readingan untuk Celtic ini. Nggak mau dicari solusinya, tapi dibiarkan terpendam di dalam pikiran. Five of Wands. Aku nggak tahu guys apa alasan kalian berbuat seperti itu ya. Tapi aku lihat ini karena memang nggak mau menanyakan langsung ya. Itu yang bikin kita biasanya suka bikin macam-macam ya. Kita misalnya curiga sama adik kita gitu. Kenapa sih kamu begini-gini misalnya begitu. Kita nggak mau nanya ke dia dan kita berspekulasi sendiri. Itu yang membuat Five of Wands guys. Tapi aku tidak akan menyalahkan kamu atau siapapun yang resonate dengan readingan ini karena kamu tidak mau menanyakan ke dia, dia pernah membohongimu mungkin ya, atau dia pernah nggak jujur ke kamu. Jadi rasanya kayaknya nggak ada gunanya nanya dia, dia pasti akan membohongi aku lagi. Nah, itu lagi yang bolak-balik terjadi aku lihat di sini. Let me clarify the Chariot please, thank you. Hey. The Chariot. The Four of Wands. Ada yang mau keluar, ada yang mau lari, ada yang nggak mau menghadapi ini lagi, terlalu melelahkan. Ada yang nggak punya sense of belonging lagi. What the hell did I do here? Kayak gitu. Ini ngapain sih gue sama segerombolan sirkus ini kayak gitu. Anak yang bilang gitu ke orang tuanya, atau suami yang bilang gitu ke istrinya, atau ibu yang bilang gitu ke anaknya. Kok bisa sih gue bisa ada sama lo gitu, bersama lo, tinggal bareng lo, hidup di satu rumah bareng lo, kok bisa sih gitu. Itu kan underestimate ya guys, karena The Chariot ini memecah Four of Wands. Four of Wands ini seharusnya tonggak yang susunannya tegak, 4 tiang untuk pondasi supaya bangunan kuat. Itulah Four of Wands. Lihat ini Four of Wands-nya, ambiar. Yang satu kemana, yang satu kemana, yang satu kemana, yang satu kemana. Ini Chariot ini lari, pergi. King of Swords ini I don't care, fuck off, fuck you. Kemudian Nine of Wands, inilah protection tadi. Inilah harusnya dia level bagus, dalam keadaan situasi yang bagus, stabil, semuanya tegak berdiri ke belakang, ke atas ya. Tapi ini lihat kayak ambruk gitu guys. Kalau kalian lihat film-film kartun ini biasanya di Donald Bebek atau di Doraemon, Shinchan gini nih, kalau jatuh tiba-tiba blol gitu, tinggal tambahin bintang-bintang sama burung-burung di sini. Ini artinya hancur, aku lihat. Ada yang nggak pedulian di sini, ada yang nggak mau bertahan, ada yang menganggap dirinya bukan bagian dari keluarga ini. Biasanya bentuk-bentuk yang kayak gini nih yang akan memperburuk situasi.
Oke, kalau kamu resonate dengan readingan ini, keep going forward, bukan out ya, bukan keluar tapi maju terus bersama yang kamu bilang rombongan sirkus ini. This is part of your family. Kalian ini kontrak jiwa, tidak akan pernah bisa lepas. Ya, kalau kamu nggak suka sama ibumu, it's okay. Tapi tetap lebih yakinkan dalam dirimu bahwa ini kontrak jiwa. Ibumu itu nggak akan pernah jadi mantan ibumu, nggak pernah. Kontrak jiwa itu apa ya guys? Apa namanya? Strict ya kontrak jiwa itu. Kenapa kita nggak bisa pilih ibu kita siapa, nggak bisa pilih ayah kita siapa, nggak bisa pilih kakak perempuan kita siapa gitu, nggak bisa pilih adik kita siapa? Ya begitulah kontraknya. Dan jangan sampai pernah memutuskannya. Once kita memutuskan hubungan dengan mulut gitu ya, kayak bilang kita putus hubungan dengan saudara sedarah, apalagi yang kandung guys ya dalam satu keluarga inti, itu cepet banget untuk datang karmanya menyatakan bahwa kita salah, ucapan kita itu salah. Ya kayak misalnya, aduh aku nggak bisa deh, kayaknya kamu bukan abang aku deh, kamu bukan kakak aku, kayak gitu yang terlihat di sini. Separah-parah apapun keluarga itu, ya itu adalah keluarga kita. Ya, kita adalah bagian dari mereka. Jangan pikir mereka itu kayak gerombolan sirkus dan kamu berbeda sendiri. Kamu apa namanya Broadway gitu, enggak. Kalau keluargamu menurutmu sirkus, kamu pun bagian dari sirkus. Kalau menurutmu keluargamu Broadway, kamu pun bagian dari Broadway. Makanya sense of belonging dalam keluarga itu sangat penting sekali. Kalau kamu merasa bukan bagian dari mereka, ada yang salah di situ. Di sini terlihat jelas kamu tuh kayak nggak mau lagi. Ini kayak ada adik-adik yang mau yang nggak mau, yang berantem, nggak mau baikan sama abangnya, sama kakaknya kayak gitu. Bisa jadi saat ini ada masalah keluarga guys ya. Tiba-tiba masalah-masalah kronis gitu yang terjadi, dan kemudian karena yang terjadi di masa lalu kalian itu nggak solid, saat ini semua kayak lepas tangan. Let's say misalnya yang kena masalah adalah ayah gitu ya. Lalu kayak lepas tangan, ibu nggak mau apa namanya kayak berinisiatif cari solusi bareng-bareng gitu. Anak-anaknya entah kemana gitu. Atau misalnya kalau yang kena masalah adalah anak sulungnya, adik-adik yang entah kemana, ayahnya nggak pedulian, ibunya lepas tangan kayak gitu. Yang resonate dengan readingan ini, dia yang mau pergi. Dia yang mau pergi. Libra Aries dan Sagittarius. Kamu nggak suka dengan keluargamu. Sorry to say guys, aku harus bilang, ente yang mau pergi, kalian akan segera kembali, dan kembali kalian itu akan memalukan guys. Ya, to be frank. Oke, ini bukan baru sekali, dua kali ya. Siapapun yang pergi dari keluarganya, dia akan segera kembali. Kembalinya itu akan memalukan. Maksudnya perginya itu dengan arogansi ya, dengan sombong. Artinya I'm not the part of the circus kayak tadi gitu. Aku bukan bagian dari keluarga ini. Kalian siapa sih kayak gitu? Merasa eksklusif sendiri gitu, dia pergi. Nggak berapa lama dia pasti akan kembali. Karena itu kontrak jiwa ya. Dengan keluarga itu kita kontrak jiwa. Kalau kalian belum pernah dengar apa itu istilah kontrak jiwa gitu, beda dengan soulmate ya, lebih dekat daripada soulmate. Kalian tuh soulmate diagung-agungkan gitu ya, di apa, disenyum-senyumi, dibawa dalam mimpi. Soulmate itu kan padahal masih jauh kelasnya dibandingkan kontrak jiwa ya. Soul contract istilahnya. Kontrak jiwa itu itulah tadi pas apa, family member ya, anggota keluarga. Itu jauh lebih kuat ikatannya, bondingnya itu lebih strong daripada soulmate. Bisa kamu bayangkan? Sedangkan soulmate aja dipercaya tidak akan bisa lepas ya. Secara fisik mungkin bisa jauhan, tapi in soul level akan selalu terkoneksi. Itu soulmate, masih di bawahnya soul contract. Makanya bagaimana kalau seandainya kamu berhadapan dengan soulmate dan harus bersaing dengan soul contract? Ayo, itu yang berbahaya. Mudah-mudahan kalian dijauhkan dari situasi seperti itu. Let's say misalnya kalian suka sama seseorang, tapi seseorang itu adalah soulmate kalian gitu, dan kemudian
keluarga nggak setuju. Keluarga adalah soul contractmu. Oke, kalau kamu mau lari dari keluarga, nggak akan ada ceritanya lari. Kamu akan kembali dengan memalukan. Itu dipercayai semua orang yang main-main ke tarot. Sementara dengan soulmate kamu bisa terpisah in fisik ya, secara fisik. Tapi dengan keluarga akan jauh lebih kuat ya. The Three of Pentacles. Aduh, jangan jauh-jauh deh mikirnya. Oke, King of Pentacles dan The Five of Wands. Ini momen-momen yang terberat di dalam sebuah keluarga aku lihat di sini guys. In general ya, take how it resonates. Karena ini adalah readingan Hello My Soul. Untuk kamu yang resonate dengan readingan ini, apapun efeknya yang kamu rasakan, menyakitkan mungkin. Karena energinya sword one. Kalau nggak main di pikiran, main di fisik gitu sakitnya. Begitu kalian bisa melewati momen-momen yang seperti ini, yang genting seperti ini ya, masa transisi, kayak dalam perjalanan di lereng gunung menuju puncaknya gitu, menuju ke maksimalnya, maxnya. Begitu kalian bisa lewati prosesnya ini, itu akan jauh lebih terasa ringan. Itu yang terlihat di sini guys. Hingga 6 bulan ke depan tidak ada yang meringankan. Tapi sesudah April 2023 itu akan jauh lebih ringan. Perjalanan ini panjang. Agar kalian bisa membuat persiapan yang diperlukan. Ya. Perjalanan ini akan panjang. Penuh dengan kebimbangan. Dilarang quit. Aku akan bilang dilarang quit. Beda dengan readingan kalau tentang soulmate-soulmatean gitu ya. Dilarang quit. Ini lebih berharga dari soulmate. Hubungan yang lagi kacau balau saat ini. Oke. The Two of Swords, The Moon. Kemudian Seven of Wands. Ace of Star. Ada sesuatu yang menanti kalian guys. A whole family ya. Dan dimulai dari kamu aku lihat. Karena kamu yang paling kuat seperti ingin lepas dari sini, dari keluarga-keluargaan ini. Begitu kamu bisa bertahan, ada beberapa yang akan mengikuti jejakmu begitu guys, mengikuti langkahmu, ascending the mountain ini, naik ke atas gunung ini. Dan 6 bulan ke depan adalah momen-momen terburuk yang akan kalian hadapi. Terutama setelah Desember, di awal tahun, itu akan lebih buruk lagi. Banyak masalah-masalah atau terpaan-terpaan dari luar yang akan masuk ke dalam keluarga ini aku lihat ya. Dan kamu sebagai yang menonton video ini itu yang sangat diharapkan bisa menjadi contoh gitu guys. Ini kayak aku lihat ada naik gunung, ada guide-nya gitu, ada yang memimpin, ada yang mengikuti di belakang ya. Nah kalau pemimpinnya ini keluar, bayangkan seperti apa yang mengikuti dia, tercerai-berai. Karena itulah readingan ini untuk kamu. Even berat, mungkin kamu yang mengalami atau menahan perasaan yang paling menyakitkan atau paling bikin pusing kepala saat ini, tapi kayak dipercayakan ke kamu gitu, arah ini dipercayakan ke kamu. So just keep going forward, ascending the mountain. Ketika lelah, ingatlah sebentar lagi puncaknya. Sebentar lagi atas gunung itu, top of the mountain itu akan tiba. Di situ kamu bisa duduk. Dan orang-orang yang kamu bawa di belakangmu, yang kamu bimbing, yang kamu ajak mengikuti kamu itu akan bisa beristirahat. Di sana akan jauh lebih menyenangkan daripada berhenti di tengah jalan.
Oke. Oke guys, kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, kalian saat ini adalah guide gitu, kayak pemimpin dari sebuah keluarga yang lagi gonjang-ganjing, banyak masalah di sini. Yang aku lihat 6 bulan ke depan pun makan semakin sulit ya. Setelah Desember paling parahnya. Lalu kalian pengen lihat apa nasihat, tips dan trik dari universe untuk kalian guys dalam menghadapi permasalahan ini? Oke. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys di special reading Hello My Soul di bulan Oktober kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah.